Anda tidak mengulangi siklus, itu semakin buruk. Dan dalam rotasi ini, oke, bukan hanya rotasi Anda yang sedang kita bicarakan, itu milik pasangan Anda. Dan berapa banyak anak yang Anda miliki, rotasi mereka. Dan jujur saja, Anda tidak akan melakukannya. Saya tidak dapat memberitahu Anda berapa banyak orang yang pernah bekerja dengan saya yang telah mengikuti program sebelumnya. Anda tahu, memulai kembali, melakukan beberapa pekerjaan, apakah itu sepadan? Anda tidak pernah selesai, Anda kehilangan motivasi. Anda hanya akan menjadi versi terbaik dan paling otentik dan kemudian Anda menemukan orang lain. Anda terganggu dalam perjalanan Anda karena sekarang mereka mencintai Anda. Mereka menyetujui siapa Anda, jadi Anda mendapatkan semua validasi ini, dan sekarang pasangan saya jelas salah. Saya tidak peduli jika Anda tidak mengungkapkan. Anda berpikir di dalam, dan Anda benar-benar tidak pernah menyelesaikan perjalanan Anda. Saya tidak bisa memberitahu Anda berapa banyak orang yang pernah bekerja dengan saya seperti itu. Orang bercerai. Memisahkan keluarga mereka. Meluncur melalui pernikahan. Atau berjuang melewatinya. Saya Cas. Dan saya Catherine. Kami kembali dari kedalaman neraka untuk menyelamatkan pernikahan kami yang kasar dan beracun. Kami adalah Maro Mariek. Mari kita balikan statistik perceraian dengan pernikahan baru. Oke, teman-teman. Baiklah, jadi kita akan berbicara tentang mengapa orang tetap bersama untuk anak-anak dan itu tidak seperti yang Anda pikirkan. Mengapa Anda tetap bersama? Oke, saya pikir dua hal yang berbeda. Salah satu yang sederhana adalah bahwa saya tidak ingin berbagi hak asuh anak-anak saya. Bahwa bayi kami adalah satu dan kami memiliki bayi di perut saya dan saya hancur memikirkan kehilangan mereka 50% dari waktu. Jadi itu nomor satu. Nomor dua, yang merupakan konsep yang jauh lebih besar adalah bahwa saya takut pada saat saya tidak akan memiliki anak-anak saya. Saya tidak berpikir bahwa suami saya bertanggung jawab atau cukup aman untuk membesarkan 3 anak kecil. Dan saya pikir disitulah banyak wanita berjuang ketika mereka berada dalam hubungan beracun, mereka berada dalam pernikahan beracun. Begitu banyak orang memiliki suara yang sangat keras dan memberitahu orang-orang bahwa mereka harus pergi dan bahwa mereka harus melakukan ini dan bahwa mereka tidak boleh tinggal. Dan, Anda tahu, itu benar-benar, itu tergantung pada orangnya. Dan saya tidak akan menempatkan anak-anak saya dalam situasi seperti itu. Ya, izinkan saya menempatkan ini dalam perspektif di sini. Dan omong-omong, jika Anda seorang pria dan saya ingin Anda benar-benar mengerti apa yang baru saja dikatakan Catherine, saya tidak ingin meninggalkan anak-anak saya bersamanya. Mereka tidak akan aman dan dia tidak cukup bertanggung jawab. Sekarang, saya belum bertemu dengan seorang pria yang tidak berpikir dia bisa. Saya bisa melakukan ini. Dan saya tidak benar-benar peduli dengan ego Anda, jujur saja. Karena saya tahu perbedaannya ketika saya melihat diri saya tumbuh dalam hidup saya, yaitu pertumbuhan pantatku sendiri sangat lambat yang kebanyakan dari kalian lakukan, bukan? Ketika saya bertemu Anda, saya tidak memiliki masalah kemarahan. Saya itu selalu salah orang lain. Ya, saya benar-benar bertanya kepadanya apakah dia memiliki masalah kemarahan karena saya pernah menjalin hubungan sebelumnya dengan seseorang yang, sekarang setelah saya melihat ke belakang, bukan masalah kemarahan. Tapi saya berkata, apakah Anda memiliki masalah kemarahan? Dan dia seperti, tidak, saya dulu, tapi saya sudah menanganinya. Saya tidak punya masalah kemarahan, oke? Saya tidak pernah memiliki masalah kemarahan. Semua itu, seperti, saya di toko kelontong dan dia menjalankan sisi keranjang belanja saya. Saya tidak hanya menyebut seseorang jalang. Dia jelas menjalankan keranjang belanja. Ya ampun. Jadi bagaimanapun. Harus melakukan seluruh episode di... Saya pikir kita sudah membicarakannya di salah satu episode, tapi bagaimanapun juga. Jadi sekarang dia bertemu saya dan saya memiliki seorang putra berusia 3 tahun, oke? Dan dia memperhatikan saat saya mengasuh dia, bagaimana saya mengeluarkan emosi saya pada anak saya. Bukan hanya dia, tetapi pada dia. Berpikir saya lebih baik karena saya tidak seperti orang tua saya. Ya, aku tidak seperti mereka, tapi aku tidak berada di dekatnya. Hanya karena Anda melakukan kebalikan dari orang tua Anda tidak berarti Anda melakukannya dengan benar. Dan omong-omong, di sepanjang garis, Anda masih akan kembali ke kebiasaan buruk lama Anda. Kemudian kami memiliki anak perempuan kami dan saya benar-benar dengan ramah mencoba membiarkan Anda mengambil alih, benar-benar mencoba melakukan lebih banyak pertumbuhan, berpikir semuanya begitu baik karena saya tidak lagi super gila. Maksud saya, ada saat-saat, tetapi secara keseluruhan, itu seperti naik turun. Ya, tapi celahnya semakin besar dan sebagainya. Jadi saya benar-benar berpikir seperti saya melakukannya dengan sangat baik. Disitulah banyak dari kalian akan jatuh ke dalam perangkap. Dan kemudian Anda berkata kepada saya, hei, Anda harus mencintai mereka juga. Dan saya benar-benar sangat marah pada yang satu itu. Saya seperti, apa? Anda ingin melakukan hal ibu. Seperti saya pikir saya membantu Anda dan seperti, saya melakukan semua ini dan semua omong kosong biasa, bukan? Saya penyedia seperti itu. Bagaimanapun, lindungi dia, tetapi Anda bukan karena Anda meneriaki istri Anda. Pokoknya, dan kemudian sekarang maju cepat. Sekarang saya memiliki hubungan yang indah dengan anak-anak. Tapi diri Dick, maksud saya, ikatan itu bahkan lebih ada karena saya menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik dan saya jauh lebih memegang kendali. Ya, kami membalik halaman saat aku hamil dengan Riddick. Ya, itu seperti lompatan besar. Dia harus dilahirkan seperti keluarga super. Ya, itu benar. Dan maksud saya itu, saya tidak memiliki banyak kerendahan hati ketika datang ke tempat kita hari ini.
Ya, itu sebabnya saya mengatakan tidak ada tujuan pasangan kekuatan super. Apa maumu? Tapi itulah perbedaannya. Jadi kembalilah ke apa yang dia katakan, tetapi dia takut meninggalkanku bersama mereka. Jadi Anda pasti benar-benar takut untuk memberitahu saya bahwa Anda juga harus mencintai mereka. Berpikir saya baru saja akan mulai benar-benar meledak. Dan kemudian seperti yang kita lakukan orang-orang baik, kita meledak dan kemudian kita meledak. Jadi Anda tinggal bersama anak-anak Anda atau maaf, Anda tinggal bersama pasangan Anda untuk anak-anak Anda. Saya tidak terlalu peduli dengan perjalanan Anda. Saya benar-benar tidak. Anda tidak harus tinggal bersama untuk anak-anak Anda, tetapi apakah itu berarti Anda harus pergi? Tidak, dan itulah mengapa saya tidak pergi. Itu benar. Jadi saya sampai pada titik di mana saya menjadi sangat takut secara emosional, bukan secara fisik. Dia tidak pernah menyakiti kita secara fisik. Dan saya tidak percaya bahwa dia bahkan bisa memilikinya. Dia hanya, itu bukan bagian dari siapa dia. Melakukan hal-hal fisik, tetapi saya tidak suka intimidasi fisik, tetapi bukan pelecehan fisik. Dan itu juga tidak baik. Tapi bagaimanapun, maksud saya adalah bahwa saya menjadi sangat takut dan muak sehingga akhirnya saya berkata, disinilah saya berada. Saya ingin Anda tahu bahwa saya tidak dapat melakukan ini lagi. Kami perlu melakukan perubahan atau saya akan pergi. Dan saya ingat berpikir, saya sudah memiliki pengacara 2 kali dalam pernikahan kami. Dan saya ingat berpikir, ini akan menjadi pertarungan seumur hidup karena saya tidak dapat membuktikan bahwa dia bukan orang tua yang aman. Dan tentu saja, pengacara akan memberitahu Anda untuk mulai membuat catatan dan mulai melacak hal-hal dan semua hal semacam ini. Tetapi saya belum siap untuk pergi. Tetapi saya siap untuk memberitahu dia bahwa segala sesuatunya perlu diubah. Jadi saya berkata, saya perlu melakukan segala daya saya untuk mengubah keadaan saya sehingga saya tahu bahwa jika ini berakhir saya melakukan segala sesuatu yang mungkin bisa saya lakukan. Oke, jadi jika kita tahu bahwa kamu tidak seharusnya pergi atau tinggal bersama karena anak-anak dan itu berarti sebelum kita beralih ke yang berikutnya, itu berarti kamu menyingkirkan orang-orang sialan dalam hidupmu yang menyuruhmu pergi. Singkirkan kebisingan dulu dan terutama, langkah selanjutnya. Jadi hal berikutnya yang mungkin Anda pikirkan juga, orang-orang yang menyuruh Anda pergi, mereka juga mengatakan anak-anak Anda tidak pantas melihat kalian seperti ini. Berada di rumah beracun. Yang benar. Yang benar. Ya. Ya, tetapi apakah itu berarti Anda pergi? Belum tentu. Dan alasan saya katakan tidak. Tentu karena ada situasi. Saya tidak duduk di sini memberitahu Anda bahwa jika Anda menderita pelecehan untuk tinggal. Bukan itu yang saya katakan. Ada kalanya Anda harus berpisah. Anda harus pergi. Satu mitra perlu melakukan pekerjaan. Bukan hanya pria yang kasar. Jadi kadang-kadang para wanita dan para wanita juga bisa kasar secara fisik. Tidak ada pasangan yang perlu tinggal dalam situasi kekerasan fisik atau emosional. Mungkin ada batasan, tapi... Ada yang besar, tapi... Tetapi Anda tidak perlu pergi. Anda tahu, jika Anda aman, Anda tahu di mana garis itu, Anda tahu di mana batas-batas Anda dan Anda tahu seberapa keras Anda mampu bekerja untuk menyelamatkan keluarga Anda. Dan alasan saya mengatakan keluarga Anda dan bukan pernikahan Anda adalah karena Anda tidak. Jika Anda memiliki anak, Anda menyelamatkan hubungan dengan pasangan Anda. Pasangan, Anda menyelamatkan hubungan Anda dengan anak-anak Anda dan Anda menyelamatkan hubungan anak-anak Anda dengan pasangan Anda dan Anda menyelamatkan hubungan anak-anak Anda satu sama lain. Karena ketika Anda berpisah atau ketika Anda bercerai, hal-hal itu, ketika Anda bertengkar di rumah, ketika ada pelecehan di rumah, apapun, bisa ada beberapa triangulasi. Satu anak mungkin dekat dengan ibu, satu anak mungkin dekat dengan ayah, mereka berdua mungkin dekat dengan ibu dan ayah, mereka berdua mungkin hanya agak terisolasi dari orang tua. Kami ingin memiliki unit keluarga yang kohesif dan Anda tahu seperti apa bentuknya. Dan berdasarkan apa yang akan kita bicarakan, maka Anda suka. Pikirkanlah seperti ini, jika Catherine dan saya berpisah, dia pada dasarnya akan melepaskan saya dan perilaku narsistik saya, narsisme saya, ke dunia yang lebih penuh kemarahan daripada sebelumnya, dan menaruhnya pada anak-anak. Oke, jadi ketika dia mengatakan belum tentu bahwa apa artinya itu apa jawabannya, itu berarti Anda menghilangkan bau busuk di rumah Anda terlebih dahulu. Dimulai dari diri Anda sendiri. Tetap bahwa Anda telah melakukan segalanya. Kami berbicara dan saya pikir episode 3 tentang mengaktifkan. Ya, saya pikir di episode 1 dan 3. Hal yang berbeda. Tidak hormat dan damai. Tentang cara Anda mengaktifkan partner Anda. Jadi, izinkan saya memberi. Biarkan saya menempatkan ini ke dalam perspektif. Saya memperlakukan semua orang dengan buruk dalam hidup saya. Setiap gadis yang aku kencani, oke? Orang-orang yang dekat dengannya. Semua orang benar. Dan saya akan mengatakan bahwa itu menjadi lebih buruk dengan setiap wanita. Oke. Dan itu menjadi yang paling menghancurkan Catherine. Seperti saya menghancurkannya sebagai seorang istri, seorang wanita, seorang ibu, sebenarnya seorang pria. Oke. Dan ini adalah satu-satunya wanita yang seharusnya tidak saya miliki. Maksudku, jelas, kanan. Tapi itu semakin buruk dan semakin buruk. Jadi itulah yang saya maksud dengan melepaskan. Kanan. Jadi apa yang dia lakukan? Apa yang saya lakukan selama fase ini adalah, ya, saya tahu saya memikirkannya dari perspektif yang berbeda. Bukannya aku tidak bisa meninggalkan anak-anak dengan Catherine. Tapi saya tidak ingin memisahkan keluarga saya. Yang akan menjadi sebagian besar dari kalian mendengarkan, kan? Beberapa versi. Saya tidak ingin merobek keluarga saya. Contoh yang lebih baik untuk anak-anak Anda. Dan, Anda tidak ingin kehilangan istri Anda.
Tidak ingin kehilangan istri, tidak ingin kehilangan keluargaku. Jadi, ketika Anda mulai berpikir tentang itu, Anda bisa mulai melihat ke dalam, bukan? Dia mulai melihat bahwa pekerjaan yang saya lakukan, dia mulai melihat dan merenungkan bagaimana dia memungkinkan perilaku terburuk saya. Bukan berarti itu salahnya, bukan berarti itu tanggung jawab Catherine, tetapi hanya bertanggung jawab atas bagian-bagian yang dapat Anda kendalikan. Saya perlu mengeluarkan sebagian dari kekuatanku karena apa yang terjadi adalah karena aku dilecehkan secara emosional. Aku tidak sekuat lagi, tetapi aku masih bisa menjadi wanita itu. Jadi ketika aku berpikir baik-baik saja, aku benar-benar membiarkan dia memperlakukanku seperti ini. Mengapa aku mengizinkannya melakukannya? Ini di depan anak-anak kita. Mengapa saya membiarkan ini terjadi sama sekali? Jadi sekali lagi dia tidak mengatakan saya bertanggung jawab. Saya juga tidak. Saya tidak bertanggung jawab atas perilakunya. Tetapi mengapa saya mengizinkannya dan bagaimana saya bisa menjadi wanita yang bisa mulai menetapkan batasan dan ekspresikan diri saya dengan jelas. Jadi tidak dalam sikap defensif, tidak dengan penghinaan, karena ketika kita berada dalam situasi ini, yang kita bawa adalah defensif dan penghinaan. Bagaimana saya bisa mengekspresikan diri sebagai wanita yang kuat, bukan sebagai wanita defensif, bukan sebagai wanita yang dilecehkan, wanita kuat yang mengatakan, tidak, ini tidak bisa terjadi. Beginilah jadinya, dan kemudian memasang pagar pembatas untuknya sehingga dia tidak bisa lagi melakukan itu lagi. Saya mengaktifkannya, saya mengizinkannya, dan saya menjadi lebih buruk dalam prosesnya. Jadi saya harus melihat ke dalam dan berkata, apa yang saya lakukan salah? Saya tidak melakukan kesalahan apapun untuk dilecehkan. Tetapi saya yakin bertindak dengan cara yang tidak pantas, yang memperburuk pelecehan dan serangan itu. Dan intinya adalah, berhentilah melihat pasangan Anda, lihat ke dalam. Jelas ada banyak pekerjaan yang harus saya lakukan, tentu saja. Dan dalam proses itu, Anda belajar ada banyak pekerjaan yang bisa Anda lakukan. Saya bahkan tidak akan berbicara tentang kuantitas, kepadatan pekerjaan, pentingnya pekerjaan, itu semua penting. Dan itu mengelilingi semua tujuan yang berbeda. Saya tidak ingin kehilangan Catherine. Saya ingin menjaga keluarga tetap bersama. Saya ingin mengajari anak-anak saya sesuatu yang lebih baik. Setiap orang yang kita ajak bicara menginginkan yang lebih baik daripada yang mereka miliki. Saya tidak peduli jika Anda memiliki orang tua yang baik. Setiap orang yang pernah bekerja dengan kami, ini adalah hal yang normal. Jadi mulailah mencari ke dalam dan mulailah mengambil tanggung jawab. Mulailah menuntun pasangan Anda kembali ke apa yang bisa terlihat sebelum Anda memutuskan itu tidak adil untuk anak-anak. Karena apa yang tidak adil adalah bagi mereka untuk memiliki bahkan salah satu dari Anda jika Anda mendengarkan dan Anda dapat menunjukkan kepada mereka versi terbaik Anda melakukan segalanya dengan benar tidak peduli apa. Itu tidak adil bagi anak-anak Anda. Sekarang bayangkan jika itu Anda berdua. Dan tahukah Anda, skenario terburuk, bagaimana itu bisa menjadi hal yang buruk? Sebelum Anda bercerai, mari kita asumsikan bahwa Anda akan bercerai. Sebelum Anda bercerai, jika Anda berdua melihat ke dalam diri Anda sendiri atau bahkan jika satu orang melakukannya cukup untuk menginspirasi orang lain untuk mulai melakukan hal-hal yang berbeda, dan kemudian Anda bercerai, lalu apa yang anak-anak Anda dapatkan? Kemudian anak-anak Anda mendapatkan 2 rumah tangga yang sehat dan 2 orang tua yang sehat terpisah. Jika Anda bercerai di tengah kekacauan dan penghinaan dan pelecehan, jujurlah pada diri sendiri. Apakah anak-anak Anda mungkin hanya memiliki satu sisi yang tidak sehat? Dalam kasus kami, mereka akan memiliki sisi yang tidak sehat tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dia belum bekerja pada dirinya sendiri, dan saya pasti tidak akan menjadi wanita seperti sekarang ini jika saya tidak bekerja pada diri saya sendiri untuk menyelamatkan pernikahan saya. Jadi bahkan jika kami berpisah, yang tidak kami lakukan, terima kasih Tuhan. Ya, kami tidak akan. Tidak, kami tidak akan. Doa 5. Bahkan jika kami melakukannya, anak-anak kami akan memiliki 2 keluarga yang luar biasa terpisah. Tetapi jika kita berpisah sebelum melakukan pekerjaan, mereka akan memiliki 2 racun. Saya tahu kata itu dilemparkan, tetapi mereka akan memiliki 2 rumah tangga beracun. Dan saya hanya akan membuang ini di luar sana. Anda jelas tahu itu, saya mengatakan ini sepanjang waktu karena itu sangat penting. Saya tidak tahu mengapa ada orang, seperti, Anda tidak mengulangi siklus. Ini semakin buruk. Dan dalam rotasi ini, oke, bukan hanya rotasi Anda, kami berbicara tentang pasangan Anda dan betapapun banyak anak Anda memiliki rotasi mereka dan jujur saja, Anda tidak akan cocok. Saya tidak dapat memberitahu Anda berapa banyak orang yang pernah bekerja dengan saya telah menjadi program sebelum Anda tahu. Memulai dari awal, melakukan beberapa pekerjaan, apakah itu sepadan, Anda tidak pernah selesai, Anda kehilangan motivasi, Anda hanya akan menjadi versi terbaik Anda yang paling otentik dan kemudian Anda menemukan orang lain, Anda terganggu dalam perjalanan Anda karena sekarang mereka mencintai Anda, mereka menyetujui siapa Anda dan jadi Anda. Mendapat semua validasi ini dan sekarang pasangan saya jelas salah. Saya tidak peduli jika Anda tidak mengungkapkan. Anda berpikir di dalam dan Anda benar-benar tidak pernah menyelesaikan perjalanan Anda. Saya tidak bisa memberitahu Anda berapa banyak orang yang pernah bekerja dengan saya seperti itu. Kedua, ketiga, keempat pernikahan. Jadi dengarkan, lihat ke dalam. Bahkan sebelum Anda berbicara tentang anak-anak Anda, alasan Anda harus mencari ke dalam sebagai alasan untuk meninggalkan pernikahan Anda karena itu omong kosong karena Anda belum melakukan pekerjaan karena kebanyakan orang tidak melakukan pekerjaan itu. Saya tidak peduli apa itu. Kebanyakan orang tidak tahu caranya. Untuk melakukan pekerjaan yaitu benar tapi tidak apa-apa kita tahu bagaimana jadi ikuti kami atau.
Suka stekernya ya atau temukan seseorang yang Anda beresonansi dengan pada akhir hari di sana Anda beresonansi hebat tetapi ikuti langkah-langkahnya apakah mereka memiliki semua langkah tindak lanjut karena Anda belum mencoba semua yang belum Anda lakukan lagi itu tidak berarti bahwa mungkin Anda tidak harus mengakhiri atau berpisah. Atau apapun yang Anda tahu, pasangan tidak akan bergabung dengan Anda. Saya tidak tahu, tetapi pada akhirnya Anda belum mencoba semuanya. Anda hanya berkomitmen untuk tidak menemukan solusi. Saya hanya dengan tegas, sangat percaya itu. Karena jika orang lain bisa melakukannya, seperti kita, seperti secara harfiah, hampir semua pernikahan Anda tidak seburuk kita. Jadi jika orang lain bisa melakukannya, Anda juga bisa. Oke, baiklah, teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu.